PSSI secara aktif memulai penjaringan sosok pelatih kepala yang akan memimpin timnas Indonesia dengan ambisi global yang ambisius. Induk organisasi sepak bola nasional tersebut menetapkan berbagai persyaratan esensial untuk memastikan Garuda mampu melangkah lebih jauh di kancah persaingan dunia. Direktur Teknik, Dirtek, PSSI, Alexander Zuyers, secara lugas menjelaskan bahwa pelatih yang dicari bukan hanya sekadar kaya pengalaman melatih. Target utama yang wajib dicapai adalah mewujudkan impian besar publik, yaitu lolos ke turnamen akbar Piala Dunia 2030. Prioritas utama dalam pencarian ini adalah keselarasan visi dan identitas bangsa, alih-alih asal negara pelatih tersebut. Zuyers menekankan bahwa latar belakang kewarganegaraan bukan menjadi tolok ukur utama dalam proses seleksi ini. Profil yang kita cari itu nasionalisme independen, negara mana saja. Kami hanya ingin mencari yang paling cocok buat Indonesia, kata Zuyers, Jumat, 24 Oktober 2025. Asal negara pelatih, baik dari Belanda, Eropa, maupun kawasan sepak bola lainnya, tidak sepenting kemampuan untuk bersinergi dengan visi jangka panjang PSSI. Inti dari pencarian ini adalah menemukan figur yang benar-benar memiliki komitmen sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi kami mencari yang benar-benar selaras dengan visi kami karena kami di sini untuk Indonesia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia selanjutnya, ia menambahkan. Kandidat pelatih harus mampu merancang strategi untuk mengatasi tantangan yang berjenjang, baik dalam periode singkat maupun jangka waktu yang panjang. Dalam jangka pendek, pelatih terpilih memiliki tugas berat mempersiapkan tim agar kompetitif dan tampil maksimal di turnamen Piala Asia 2027. Setelah fokus di Asia terpenuhi, perhatian penuh wajib dialihkan pada kampanye historis menuju panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia 2030. Zuyers menjabarkan bahwa selain visi, calon pelatih harus memiliki kemampuan untuk menciptakan performa yang solid dalam waktu singkat. Jadi kami ingin mencari profilnya yang cocok. Kemudian kami ingin mencari pelatih yang bisa tampil bagus di jangka pendek, lalu juga bisa terhubung dengan para penggemar, kata Zuyers. Hal yang menarik, pendekatan taktik atau formasi permainan tim seperti 3 atau 4 back, bukanlah elemen utama yang dipertimbangkan dalam evaluasi. Gaya permainan pelatih bisa beragam, asalkan sang arsitek lapangan hijau memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi terbaik dari pemain Indonesia. Faktor detail teknis memang harus sejalan, namun hal tersebut diletakkan di bawah kebutuhan untuk menemukan pelatih yang memahami identitas nasional. Soal detail-detail teknik, tentu harus sejalan. Yang terpenting buat kami adalah mencari profil yang selaras dengan visi dan identitas kami, Indonesia, jelasnya. Zuyers menambahkan, aspek krusial bagi pelatih baru adalah kemampuannya menancapkan pemahaman mendalam tentang karakter fundamental sepak bola Indonesia. Pelatih juga wajib membangun jembatan emosional dan kedekatan yang kuat dengan basis pendukung timnas di seluruh penjuru negeri. Fokus utama adalah pengenalan kualitas individual setiap pemain sebelum menentukan skema permainan. Kemudian harus bisa terkoneksi dengan identitas Indonesia, dengan fans. Formasi adalah hal kedua. Yang terpenting adalah mereka harus bisa mengenali kualitas pemain, tutupnya. Walaupun kita belum berhasil sampai tahap ini, tapi kita yakin percaya, mimpi kita masih ada di tahun-tahun berikutnya. Tegakkan kepala kalian. Memang kami kecewa, tapi harus kita semua semangat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menemui perwakilan Ultras Garuda untuk mendengarkan masukan buat federasi dan timnas Indonesia. Ultras Garuda merupakan salah satu basis supporter terbesar yang selalu mendukung timnas Indonesia. Mereka juga menjadi salah satu komunitas supporter yang paling lantang dalam mengkritik PSSI. Bahkan sebelumnya, saat timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ultras Garuda melalui media sosial Instagramnya pun menuntut pertanggungjawaban PSSI yang dinilai keliru dalam mengambil langkah. Ini buntu keputusan mendadak PSSI yang memecat Shin Tae-yong saat timnas Indonesia masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tak lama setelah memecat Shin Tae-yong pun PSSI langsung menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Akan tetapi, pelatih asal Belanda tersebut yang ditargetkan untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tersebut justru gagal. Skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah hancur lebur dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itzes dan kawan-kawan menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan kemudian takluk 0-1 dari Irak. Hasil ini membuat timnas Indonesia hanya mampu finish di posisi juru kunci tanpa mengemas poin sama sekali. Untuk itu, tim Merah Putih dipastikan harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia 2026 yang bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oleh karena itu, Ultras Garuda menuntut pertanggungjawaban dari PSSI karena langkah tersebut. Dia nggak mau salaman wasitnya. Dia wasitnya. Wasit kacau. Wasitnya nggak mau salaman, Cuk. Sama Jai Itzes. Wah, nggak jelas. Nggak mau salaman, Cuk. Erick Thohir akhirnya menemui Ultras Garuda dan kepastian ini diungkap melalui Instagram pribadinya, Minggu, 26 Oktober 2025. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku bertemu dengan Ultras Garuda untuk mendengarkan langsung jejak pendapat dan masukan buat timnas Indonesia dan federasi. Bertemu dengan perwakilan Ultras Garuda Indonesia yang menyampaikan masukan untuk PSSI dan timnas Indonesia ke depan, ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, tersebut mengaku menerima masukan dari Ultras Garuda. Ketum PSSI itu mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa terus berkembang juga tak lepas dari supporter. Oleh karena itu, ia ingin mendengar langsung masukan dari salah satu basis supporter terbesar di Indonesia tersebut. Apalagi saat ini PSSI pun mengaku tengah mencari sosok pelatih baru untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Ini karena PSSI telah mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih sejak 16 Oktober 2025 lalu. Oleh karena itu, ia ingin mendengarkan langsung masukan dari supporter, karena ini demi kebaikan timnas Indonesia. Saya menerima masukan ini sebagai bentuk keterbukaan PSSI untuk kita bersama-sama membangun sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. PSSI perlu kerjasama dari berbagai stakeholder terutama supporter untuk kita membangun sepak bola Indonesia.